Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa belajar kembali firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar akan membangkitkan iman kita untuk mengalami mujizat. Saya akan berkhotbah hari ini dengan judul Mujizat Setiap Hari. Kita pasti perlu mujizat dan kita perlu mujizat setiap hari. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang yang mengalami mujizat setiap hari selama bertahun-tahun. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami tahu Tuhan, iman kami timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman kami akan mengalahkan dunia ini Tuhan dengan segala kesulitannya. Itu sebabnya Roh Kudus, kami buka telinga rohani kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya kami akan diberkati sepanjang kami mendengar firman Tuhan dan seterusnya. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelumnya terima kasih sudah setia menyaksikan tayangan ini. Dan saya berdoa juga supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Saudara diberkati, bisa share, bisa like, dan juga nanti kami upload di YouTube, bisa subscribe supaya lebih banyak orang akan diberkati lihat firman Tuhan ini. Saya akan bacakan dulu dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 5. Kita akan belajar dari Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia mengalami mujizat Tuhan setiap hari selama masa kekeringan di negaranya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi ada masa kelaparan selama 3,5 tahun. Bukan karena dosanya Elia, karena dosanya Ahab dan Ratu Isabel istrinya yang menyembah berhala, bahkan seluruh orang Israel ikut menyembah berhala, sehingga ada kekeringan. Dan hamba Tuhan ini juga mengalami kekeringan. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan pun tidak luput dari kondisi sukar sekarang. Kita sama-sama melewati pandemi ini, kita sama-sama melewati masa-masa sukar ini. Tetapi di tengah krisis ini, kita bisa mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Dan Elia juga bukan hanya mengalami masalah ekonomi, dia juga mengalami masalah krisis keamanan. Nyawanya terancam. Raja Ahab dan Ratu Isabel itu memburu dia karena mereka berpikir Nabi Elia lah karena nubuatannya mengakibatkan terjadi kekeringan. Tapi bagaimana Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan? Dia dipelihara secara mujizat dan secara mujizatnya setiap hari. Tiap hari ada burung gagak yang memberikan dia roti dan daging selama beberapa waktu. Lalu kemudian setelah sungai Kerit kering, dia dipelihara hidupnya oleh seorang janda yang miskin. Dan bukan hanya itu saja, kemudian janda ini bisa memberi makan orang-orang di sekitarnya karena makanan mereka tidak habis-habis. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Elia untuk mengalami mujizat setiap hari. Yang pertama, Elia itu rela untuk dipisahkan. Elia rela untuk dipisahkan. Di dalam Alkitab dipisahkan itu artinya dikuduskan. Elia bersedia mengalami proses dari Tuhan. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 3, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Jadi Elia disuruh pergi dari tempat asalnya. Saya tidak tahu dari mana dan Alkitab tidak menyebutkan dari dia apakah masih di Tisbe Gilead atau dia sudah merantau ke tempat lain. Tapi yang jelas dia sudah tinggal di satu tempat dan Tuhan suruh pergi. Dan dia taat. Dan bicara pemisahan, disuruh pergi ke satu tempat, di Alkitab itu berkaitan dengan proses pengudusan dalam hidup kita. Jadi, kalau kita mau mengalami mujizat setiap hari, kita harus komitmen untuk mau dikuduskan oleh Tuhan setiap hari. Di Roma 6 ayat 22, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah." Jadi sesudah kita dimerdekakan dari dosa, sesudah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi tidak selesai. Secara status kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi ada proses pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu sebabnya jangan pernah berpikir sekali selamat tetap selamat. Dalam arti seperti ini. Saya bisa bebas berbuat apa saja, saya pasti akan masuk surga, saya akan hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Alkitab berkata ada yang namanya proses pengudusan. Kalau kita tidak terus mau komitmen untuk dikuduskan, ada saat di mana hati kita keras, lalu kemudian kita bisa meninggalkan Tuhan. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, di Alkitab terjadi. Yudas kemudian akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya mati bunuh diri.
Dan sepanjang sejarah ada banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Mungkin sebagian kita juga kenal orang-orang semacam itu. Tapi yang poin saya adalah, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan setiap hari, kita harus mau dikuduskan. Sebab tanpa proses pengudusan, Tuhan tidak akan bisa bekerja dalam hidup kita. Yesaya 59 berkata, yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan itu bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena telinga Tuhan tidak mendengar, tapi dosa kita. Itu sebabnya lewat firman Tuhan hari ini, saya mau ulang-ulangi kembali dari khotbah-khotbah sebelumnya. Kalau ada di antara kita yang masih hidup dalam dosa, segera tinggalkan hidup dalam dosa. Segera kembali kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, supaya kita mengalami mujizat setiap hari. Tapi untuk kita yang katakanlah, oh saya tidak lagi berbuat dosa besar. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak berselingkuh, saya tidak mencuri, saya tidak merampok. Semua tukang emas tahu bahwa logam terakhir yang akan menjadi pengotor dari emas murni adalah perak. Dan perak itu lumayan berharga, walaupun tidak seberharga emas. Tapi kalau mau mendapatkan emas murni, maka yang cukup bagus itu harus dibakar. Sehingga yang terbaik itu yang bisa kita peroleh. Nah, seringkali dalam hidup kita, ada hal-hal yang menurut kita masih kita anggap baik. It's okay, tidak apa-apa, cincailah. Tapi bagi Tuhan itu penghalang mujizat. Dan saya berdoa supaya kita komitmen. Kalau ada hal-hal yang masih menghalangi mujizat, sakit hati. Orang lain mungkin tidak tahu kita sakit hati sama mereka, tapi Tuhan tahu. Iri hati. Mungkin iri hati itu tidak membunuh orang lain, tapi iri hati itu dosa. Pikiran-pikiran negatif, pikiran kotor, gosip, fitnah. Itu mungkin hal-hal yang kelihatannya tidak fatal, tapi itu bisa menghalangi mujizat dalam hidup kita. Segera bertobat supaya mujizat terjadi. Lalu yang kedua, Elia taat kepada perintah Tuhan. Elia taat kepada perintah Tuhan. Ayat 4-6, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ada satu prinsip, ketaatan selalu mendatangkan berkat. Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan itu akan menjauhkan berkat. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat setiap hari kita harus mendengar tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Tuhan itu tidak pernah iseng menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa alasan. Atau Tuhan sengaja mengerjain kita, melakukan sesuatu yang tidak ada hasilnya. Tidak. Tuhan itu serius dengan hidup kita. Sehingga kalau Tuhan instruksikan sesuatu, pasti ada maksud Tuhan. Dan Tuhan yang memerintahkan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Salah satu karakter Tuhan namanya adalah Yahweh Jireh. Tuhan yang menyediakan. Sehingga waktu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa merasakan penyediaan Dia. Dan nama Yahweh Jireh ini pertama kali muncul di Alkitab ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anaknya, di Bukit Moria. Tuhan suruh dia naik ke Bukit Moria. Dan sampai di atas, dia ketemu dengan seekor anak domba yang sudah tersangkut di belukar. Seekor domba yang tersangkut di belukar. Jadi Anda bisa bayangkan, waktu Abraham naik dari sisi Bukit Moria yang sebelah sini, penyediaan Tuhan sudah naik dari sisi bukit yang sebelah sananya, satu lagi. Kalau Abraham tidak taat sampai naik ke atas, dia tidak akan bisa ketemu dengan penyediaan Tuhan. Dan waktu dia taat, penyediaan Tuhan juga berjalan bersamaan. Itu sebabnya kita perlu iman. Waktu kita sudah dengar suara Tuhan, berimanlah, bertindaklah. Percayalah hati Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik, Dia tidak akan mengecewakan kita. Itu sebabnya yang ketiga, kita harus belajar percaya setiap hari. Kita harus belajar percaya setiap hari. Yang menarik di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Jadi tiap hari, 2 kali malah, pagi dan petang. Artinya apa? Tuhan itu mau Elia beriman kepada Tuhan, belajar percaya setiap hari. Saya berpikir, kenapa supaya nggak repot ya, stok 3 hari. Karena kan dagingnya misalnya dendeng. Dendeng itu bisa tahan 3 hari. Supaya nggak usah bolak-balik, di stok aja 3 hari. Tapi kenapa burung gagaknya itu hanya bawa stoknya untuk 1 kali makan pagi, 1 kali makan sorenya. Karena saya percaya Tuhan mau Elia bergantung kepada Tuhan setiap hari. Elia datang kepada Tuhan setiap hari. Elia berharap kepada Tuhan setiap hari. Itu sebabnya di Matius 6 ayat 11, doa Bapa kami berkata, berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Tujuannya apa? Supaya besok kita berdoa lagi, berikanlah kami pada hari ini. Supaya besoknya lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau kita berhubungan dengan Dia. Bagi Tuhan tidak sulit untuk melakukan mujizat. Bagi Tuhan yang Maha Kuasa sangat mudah. Dia bisa buka tingkap langit, turunkan manna tiap hari selama 40 tahun. Dia bisa kirim burung gagak setiap hari 2 kali sehari. Dan by the way, burung gagak ini sebetulnya burung yang jahat ya, konotasinya mencuri. Tapi burung yang konotasi jahat pun bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi mungkin ada orang-orang yang jahat dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai mereka untuk memberkati kita. Tidak, ini susah bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita setiap hari, katakan setiap hari. Setiap hari terus-menerus belajar bergantung kepada Dia. Amin. Dan ini definisi kedewasaan rohani. Seringkali kita berpikir semakin dewasa itu semakin mandiri. Anak yang dewasa, dia semakin mandiri, semakin tidak bergantung kepada orang tua. Perusahaan yang dewasa semakin mandiri, tidak bergantung kepada perusahaan induknya. Tapi secara rohani justru sebaliknya. Semakin kita dewasa rohani, semakin harusnya kita bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena semakin dewasa, ujiannya itu semakin berat. New level, new devil. Itu ada hamba Tuhan berkata. Level yang baru, tantangan baru, setannya lebih besar. Sehingga kita harus lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Dan Elia, dia belajar bergantung kepada Tuhan setiap hari. Dan singkat cerita, sungai Kerit kering. Ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi sekarang masalah muncul. Mungkin burung gagaknya masih setia, mau mengirimkan, tapi sungainya kering. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kembali. Tuhan kita setia, amin. Ayat 9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang pertama, kenapa Tuhan suruh pergi ke Sarfat, di luar Israel? Dan by the way, Sarfat ini letaknya di seberang barat Israel, di daerah Sidon. Jadi dia harus berjalan kurang lebih 160 km melintasi dataran terbuka. Sementara ada banyak prajurit kerajaan sedang mengincar nyawanya. Tapi kenapa Elia taat? Karena dia percaya satu hal, Tuhan tidak pernah salah menyuruh. Tuhan pasti ada maksud. Dan karena perjalanan ini Tuhan yang suruh, maka pasti Tuhan akan menjagai. Tidak ada yang bisa mencelakai dia. Dan singkat cerita, dia bertemu dengan seorang janda yang akhirnya menolong dia. Dan dia belajar poin yang keempat dalam hal ini. Kalau mau mengalami mujizat setiap hari, bergantunglah kepada sumber berkat, bukan penyalur berkat. Bergantung kepada sumber berkat, yaitu Tuhan, bukan kepada penyalur berkat. Perusahaan tempat kita bekerja, itu penyalur berkat. Klien kita, customer kita, bisnis kita, investasi kita, itu saluran. Tapi bukan sumber. Sumbernya adalah Tuhan. Dan Elia belajar itu. Kenapa? Karena di ayat 12, ternyata janda yang disuruh Tuhan untuk memelihara Elia ini bukan seorang yang kaya. Dia nggak punya cash. Dia nggak punya sawah. Dikatakan di ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Jadi boro-boro dia akan bisa memberi makan kepada orang lain. Untuk dia sendiri tidak ada, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi bayangkan, sudah jalan 160 km, Elia ketemu dengan jandanya, ternyata jandanya miskin. Tidak punya roti, cuma punya tepung dan minyak. Mungkin dia sangat kecewa dan mungkin dia komplain, kenapa saya tidak di sungai Kerit saja, dipelihara oleh burung gagak. Tapi Elia percaya bahwa sumbernya tidak berubah. Salurannya bisa berubah dari burung gagak ke seorang janda miskin. Dan by the way, dua-duanya tidak bisa dikontrol. Dulu burung gagak tidak bisa dikontrol, tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa dikontak kalau ternyata terlambat datang. Dan sekarang sama kondisinya, tidak ada jaminan besok tepung itu akan muncul lagi. Harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita juga harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih punya pekerjaan. Puji Tuhan kalau kita masih punya income. Tapi saya mau beritahu, kalau kita mau mengalami mujizat, bergantunglah kepada sumbernya, bukan kepada salurannya. Filipi 4 ayat 19, saya berdoa supaya kita alami ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah kitalah yang menjadi sumber di dalam Tuhan Yesus, sumber segala keperluan kita. Dan dia kaya. Dia berkata, aku akan penuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin.
Itu yang keempat, belajar bergantung kepada sumber berkat dan bukan penyalurnya. Dan yang kelima, ini yang saya mau tantang kita, memberi. Katakan sama-sama, memberi. Untuk kita mau mengalami mujizat, kita harus siap memberi. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Saya deklarasikan juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang mendengar. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Ini mujizat setiap hari. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi minyak itu tidak habis, tepung itu tidak habis kapan? Ketika janda itu memberi lebih dulu kepada Elia. Waktu dia memberi, mujizat terjadi. Nah, memberi di saat kelimpahan itu mudah, karena ada cadangan. Tapi memberi di saat kekurangan, itu butuh iman. Karena begitu memberi, habis. Tapi percayalah, Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita memberi, kita pasti akan menerima. Itu sebabnya saya motivasi kita. Mari jangan egois dalam kondisi sukar seperti ini. Mari kita mulai perhatikan siapa yang kita bisa tolong. Mungkin keluarga kita, sanak famili kita, mungkin tetangga kita. Kalau Tuhan gerakkan untuk kita memberi, taat. Itu cara kita bergantung kepada sumber berkat. Dan ayat ini mencatat bahwa selama beberapa waktu lamanya, sampai Tuhan mengakhiri masa kelaparan itu, mereka terpelihara. Dan saya berdoa itu yang kita alami. Sampai masa pandemi ini berakhir, sampai masa krisis ekonomi ini berakhir, kita akan tetap dipelihara Tuhan, sumber segala berkat. Kenapa? Karena kita murah hati memberi. Jangan takut, orang yang memberi itu tidak akan pernah kekurangan. Amin. Bahkan orang yang memberi itu akan menerima berkat. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita bisa mengalami mujizat setiap hari. Amin. Yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Terus perbaharui hidup kita. Mungkin itu dosa yang kita anggap kecil. Bereskan hati kita. Bereskan pikiran kita terhadap orang lain. Lalu yang kedua, belajar taat kepada perintah Tuhan. Mungkin tidak masuk akal. Tapi kita percaya, kalau Tuhan memerintahkan, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga, setiap hari kita belajar percaya. Kita tidak bergantung kepada stok kita. Kita tidak bergantung kepada tabungan kita. Kita tidak bergantung kepada investasi kita. Kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Dan kita bergantung kepada sumber berkat, bukan salurannya. Salurannya bisa tertutup seperti sungai Kerit, tapi Tuhan akan buka di tempat lain selama kita bergantung kepada sumbernya. Dan yang terakhir, mujizat akan terjadi waktu kita mulai memberi. Waktu kita menabur, kita akan menuai. Bahkan Alkitab mencatat, Ishak itu berani menabur di masa kekeringan. Justru dia menuai 100 kali lipat. Jauh lebih banyak dibanding masa-masa normal. Jadi saya percaya ini kesempatan yang baik. Ada banyak orang membutuhkan. Kalau kita masih bisa memberi, mari mulai memberi. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita meminta Tuhan bekerja secara ajaib. Ada banyak kita di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini membutuhkan mujizat. Dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal perlindungan Tuhan. Setiap hari. Sama seperti Elia, dia dipelihara Tuhan setiap hari. Kita akan mengalaminya. Bapa di sorga, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Engkau sumber kami Tuhan. Semua hanya saluran Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, kami berharap kepadamu. Dan hamba mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami mujizat. Karena hari ini Tuhan kami arahkan pandangan kami kepada sumber berkat yang menurut kekayaan dan kemuliaannya akan memenuhi segala keperluan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tetap tenang, kami tetap bersyukur. Kalaupun Tuhan izinkan masa-masa kekeringan sekarang seperti sekarang, Tuhan akan peliharakan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap hari kami juga terus bersyafaat, berdoa untuk semua petugas kesehatan yang bekerja merawat semua pasien COVID-19, baik PDP, ODP, maupun yang sudah
positif Tuhan. Mereka yang bekerja siang dan malam, kuatkan mereka, hiburkan keluarga mereka Tuhan. Juga jagai mereka Tuhan, berikan daya tahan tubuh yang baik sehingga tidak tertular Tuhan oleh penyakit ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus berkati juga pemerintah kami, diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil setiap kebijakan sehingga bangsa kami boleh tetap kuat melewati masa-masa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi saya encourage, saya dorong Bapak Saudara yang diberkati, bisa like, bisa share tayangan di Facebook ini. Nanti kami akan upload juga di YouTube, bisa like, bisa share, dan juga bisa subscribe supaya firman Tuhan ini lebih tersebar, lebih didengar oleh banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.